Denny Sregar gak percaya ini mahasiswa, tua-tua banget tampangnya dan hidupnya pasti susah, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beredar di dunia maya itu mahasiswanya, kok kayak kakek-kakek dan nenek-nenek? Ya, itu salah satu bukti kalau demo itu tidak murni karya mahasiswa. Mereka para orang tua yang tidak bertanggung jawab itu sudah pasti yang ngomporin dan tentu saja penyedia nasi bungkus dong. Mau berkelit? Melihat itu pegiat media sosial Denny Sregar langsung menanggapi foto-foto yang beredar di dunia maya itu. Denny Sregar lewat unggahannya di Instagram, Kamis 21 April 2022, memberi sindiran keras pada pendemo yang terlihat seperti kakek-kakek dan nenek-nenek. Wajahnya sudah tua-tua dan jelas itu bukan mahasiswa lagi. Gua kok gak percaya ini mahasiswa ya, tua-tua tampangnya, hidupnya pasti susah, tulis Denny Sregar. Pasti masih ingat kan, tagar ganti presiden saat pilpres atau pemilihan presiden kemarin? Yang digaungkan para pendukung capres nomor 2 dan kroninya saat itu. Kita tahulah Nenowarisman dan Tante Mardani wirawiri kesana kemari. Teriak sana, teriak sini, menggaungkan tagar ganti presiden 2019 ini. Sampai-sampai si Neno berani-beraninya mengancam Tuhan. Bayangkan kalau ini dilakukan oleh pendukung Jokowi pasti sudah didemo bersilit-silit. Maaf, berjilid-jilid. Tapi karena yang ngomong si Neno bundanya para kadrun, maka didiamkan saja. Kita tahulah kadrun itu memang punya standar ganda. Saat Rocky Gerung bilang kitab suci itu fiksi, semua bungkam. Saat Ahok mengingatkan bahwa jangan sampai terpengaruh oleh ayat, malah dibilang menista agama. Kan asu tenan namanya. Tapi itulah kadrun yang dalam 10 tahun belakangan ini sudah merusak sendi-sendi bangsa ini. Kadrun yang merupakan gerombolan radikal pemuja khilafah, kita sudah tahulah siapa mereka, bahkan mereka ada di sekeliling kita. Tapi, karena pemerintah tidak tegas terhadap mereka dan tidak ada tindakan yang nyata, maka mereka akan terus berteriak dan membuat pola. Apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah aja diam. Kalau tidak ada tindakan nyata pemerintah kepada para kaum radikal dan pengasuhnya, maka jelas rakyat akan semakin terbelah dan babak belur. Karena dalam tataran akar rumput mereka dibenturkan dan sengaja dibenturkan oleh kaum radikalis itu, yang memang benar-benar terorganisir dengan baik. Masih ingatkan bagaimana orang yang membaca ayat suci di Malioboro dan akhirnya diikuti tempat lainnya? Itu tidak dilakukan dengan spontan, tapi dilakukan dengan terorganisasi. Mereka awalnya mencoba-coba, lalu berhasil dan akhirnya gerakan mereka akan membesar, bahkan sudah besar. Dalam hal ini kedaulatan NKRI sedang dirongrong dari dalam. Masa pemerintah diam aja? Demo mahasiswa 11 April, lalu 21 April. Kita semua rakyat yang bodoh dan tolol ini tahu bahwa demo ini tidak murni. Kita paham saja siapa bohir di belakang demo ini. Wahai anak-anak mahasiswa, sadarlah dan buka mata dan hati kalian. Kalian sudah dimanfaatkan oleh bohir yang tidak suka bangsa ini maju, yang malu menerima kenyataan bahwa di masa mereka berkuasa dulu, mereka tidak berbuat apa-apa. Apakah sebagai mahasiswa, Anda semua buta dan tuli bahwa seluruh dunia mengalami dampak pandemi COVID-19? Bahwa kita baru saja mau bangkit dari keterpurukan akibat COVID. Anda tidak merasakan? Wah, hebat sekali kalau Anda tidak merasakan. Tanya orang tua Anda. Dari foto-foto yang beredar di media sosial sudah pasti bahwa demo mahasiswa itu sudah ditunggangi oleh siapa? Jelas oleh mereka yang pernah mengangkat tagar ganti presiden. Oleh mereka yang jauh-jauh ke tanah suci untuk berdoa jelek melengsarkan Jokowi. Ya ampun, Tuhan dibawa ke ranah politik, sesat sekali. Kemana nurani Anda saat membawa Tuhan ke ranah politik? Sudahlah anak-anak mahasiswa, kalau ujung-ujungnya turunkan Jokowi, kita semua tahu siapa di belakangmu, siapa bohirmu. Kalau para mahasiswa tukang demo itu ingin menyamakan demo gak bermutu dengan demo era 98, ya jelas jauh berbeda. Era 98 masalah ekonomi, masalah keterpurukan terjadi. Karena masa Orde Baru begitu represif, tidak ada kebebasan berpendapat sehingga rakyat mendukung gerakan mahasiswa. Tapi demo mahasiswa kemarin, kita semua tahu kok, yang dukung para mahasiswa tua, simpatisan PKS dan HTI, serta para mantan anggota FPI, serta jangan lupa Bohir Cendana dan mungkin saja jika sudahlah gak usah berkelit. Bukti digital berkeliaran kok. Seharusnya para mahasiswa tahu dan merasakan dong bahwa tidak ada rakyat yang bergerak turut berdemo dengan mereka. Adalah indikasi bahwa rakyat sudah muak dengan tingkah laku mereka. Rakyat termasuk ayah dan ibumu capek dan lelah berjuang bertahan melawan pandemi. Kalian malah asik demo demi bohir dan nasi bungkus. Bagaimana menurut Anda? Soal kebebasan, apakah Anda merasakan kebebasan
di rezim ini Anda terganggu nggak? Itu kan poin yang mau ditanya. Apakah Anda selama ini diintimidasi oleh rezim ini? Itu yang mau ditanya. Karena Anda membandingkan dengan rezim di sebelumnya, rezim Orde Baru. Anak-anak ini nggak punya ilmu, saya bilang turunnya. Makanya saya bilang Anda itu bukan kesleo, tapi Anda itu memang tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu sama sekali. Anda, saya mau tanya, apakah Anda di rezim ini, ya, Anda tidak, kebebasan Anda di rezim ini dikebiri nggak selama ini? Skakmat Ketua BEM SI, Teddy Gusnaidi, Anda tidak punya ilmu, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebuah video yang memperlihatkan pegiat media sosial Teddy Gusnaidi, skakmat Ketua BEM SI Kaharudin, yang membandingkan rezim Orde Baru dengan pemerintahan Jokowi saat ini viral di media sosial. Video Teddy Gusnaidi, skakmat Ketua BEM SI itu viral usai diunggah pengguna Twitter @speedtrap_ seperti dilihat pada Rabu 20 April 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu melontarkan sindiran terhadap Kaharudin yang menyebut level ilmu Ketua BEM SI itu setingkat Rocky Gerung. Kaharudin level ilmunya setingkat Mr. Fiksi Rocky Gerung. Pantesan Ted Gus tidak bisa mengimbanginya. Tweet netizen @speedtrap_. Dilihat dari video itu, tampak Ketua BEM SI Kaharudin tengah berdebat dengan Teddy Gusnaidi dalam sebuah program tayangan televisi. Kaharudin dalam program tayangan berjudul Perbandingan Rezim Orde Baru dan Sekarang di Mata Ketua BEM SI itu awalnya membeberkan jumlah utang rezim pemerintahan Jokowi. Hari ini utang berdasarkan statistik utang Indonesia tahun 2014 sekarang 2.599 triliun. Tahun 2022 sebesar 7.014 triliun rupiah, ujar Kaharudin. Menanggapi pernyataan Kaharudin, Teddy Gusnaidi lantas menanyakan apakah selama ini rezim Jokowi mengganggu kebebasan BEM SI atau tidak. Soal kebebasan, apakah kebebasan yang Anda rasakan di rezim ini terganggu? Apakah selama ini Anda diintimidasi rezim ini? Itu kan yang ditanya. Rezim Anda membandingkannya karena Anda membandingkannya dengan rezim Orde Baru, kata Teddy. Menjawab pertanyaan Teddy tersebut, Kaharudin pun menyinggung soal pemilihan rektor yang dipilih oleh Presiden. Terkait hal tersebut, pertama yang tidak bisa dibantah adalah terkait pemilihan rektor itu kan dipilih oleh Presiden beberapa persen, tuturnya. Teddy pun lantas memotong pernyataan Kaharudin itu dengan menyebut Ketua BEM SI tersebut sama sekali tidak memiliki ilmu. Anak-anak ini gak punya ilmu, makanya saya bilang Anda ini bukan kesleo. Memang tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu sama sekali, tegasnya. Ia pun kembali menanyakan ulang kepada Kaharudin apakah kebebasan BEM SI selama ini diintimidasi oleh Jokowi atau tidak. Anda, saya mau tanya, apakah ada di rezim ini kebebasan Anda dikebiri? Tanya Teddy kepada Kaharudin. Setelah tidak bisa menjawab pertanyaan Teddy Gusnaidi itu, Ketua BEM SI itu pun lantas mengaku sama sekali tidak berniat membedakan antara rezim Orde Baru dengan rezim Jokowi. Kita tidak membedakan antara Orde Baru dengan Orde sekarang. Tetapi hari ini kami ingin menyampaikan jangan sampai kita mundur di era-era sebelumnya, ujarnya. Kaharudin selaku Ketua BEM seluruh Indonesia atau BEM SI menjadi topik pembicaraan setelah dirinya membandingkan Orde Baru, Orde Lama dan masa reformasi. Dilansir dari lamandetik.com, Minggu 17 April 2022 terdapat video yang berisi bahwa Ketua BEM SI sedang berpidato mengenai kebebasan pada Orde Lama dan Orde Baru. Dalam video itu, ia menganggap bahwa Orde Baru jauh lebih baik dibanding masa reformasi. Ia juga menilai terdapat kesejahteraan selama masa Orde Baru. Sedangkan masa reformasi kita selalu bertanya apakah kita memperoleh kebebasan. Lutfi Yuhrizal selaku koordinator media BEM SI langsung memberikan pernyataan terkait perkataan Kaharudin tersebut. Menurut Lutfi, pendapat mengenai Orde Baru lebih baik dibanding masa reformasi merupakan ujaran pribadi Kaharudin. Ia juga menegaskan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Kaharudin bukan merupakan pandangan dari BEM SI. Tanggapan terkait video Kahar yang viral terkait Orde Baru, reformasi dan lainnya, istilahnya itu dari pihak Kahar sudah klarifikasi di Twitter Kahar sendiri. Kata Lutfi kepada detik.com Minggu 17 April 2022. Lutfi menyayangkan pernyataan Kaharudin terkait kebebasan Orde Baru dan reformasi karena tidak menggunakan sebuah data yang bisa mendukung penilaian dia tersebut. Itu langsung dari Kahar sendiri yang mengatakan, jadi terkait dengan yang kemarin itu istilahnya pelajaran buat kita semua. Jadi apapun yang ingin sampaikan tidak ada salah-salah data, tegas Lutfi.
Sejak video tersebut viral, Kaharudin langsung memberikan pernyataan terkait ucapannya tersebut tentang Orde Baru dan masa reformasi dalam akun media sosial Twitter pribadinya. Maksud dari penyampaian Ketua BEM SI adalah reformasi harusnya menjadi sintesa dari Orde Lama dan Orde Baru, yaitu mendapatkan kesejahteraan dan kebebasan, karena itulah cita-cita dan semangat dari reformasi. Tulis Edin Kaharut, dikutip dari detik.com Minggu 17 April 2022. Akun Twitter @din_kaharut ini dibenarkan merupakan akun Ketua BEM SI Kaharudin oleh Lutfi Yufrizal. Bagaimana menurut Anda?